pemirsa, kita teruskan diskusi kita. Sekarang giliran wawancara dengan Profesor Andi Hamzah. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Prof pasti sudah mendengar ada wacana ya, memakai undang-undang anti teroris untuk memerangi hoax yang memang semakin lama semakin menjadi-jadi. Dan sepertinya penegak hukum atau pemerintah menganggap KUHP dan Undang-Undang ITE ini sudah tidak ampuh lagi. Dan perlu undang-undang anti teroris kita pakai. Bagaimana menurut Prof sebagai pakar hukum pidana? Pertama-tama saya minta maaf pada Pak Karni, saya tidak bisa hadir di situ karena lagi sakit flu. Jadi saya akan bicara teknis yuridis melulu tanpa terlibat masalah-masalah politik. Baik, Prof. Ada dua istilah di situ terpenting, hoax dan terorisme. Hoax tulisannya H-O-A-X tapi bacanya H-O-W-X, hoax. Artinya menurut kamu lelucon, main-main, kebohongan. Jadi tidak selalu berarti negatif. Nanti April ada April Mop. Itu juga hoax. Jadi tidak mungkin hoax itu dikriminalisasi. Kemudian kita lihat munculnya kebohongan dalam hukum pidana itu ada di pasal 14 ayat 1 misalnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 46. Kebohongan yang dengan maksud sengaja untuk menimbulkan keonaran atau kerusuhan di dalam masyarakat. Jadi hoax yang mau dipidana, jadi bukan hoax yang mau dipidana, tetapi keonaran atau kekacauan, kegentingan, kerusuhan di dalam masyarakat yang ditimbulkannya. Dan ini delik sengaja, jadi delik material. Harus terjadi keonaran, kerusuhan itu baru dipidana. Masalah yang kedua, istilah yang kedua, terorisme, teror. Itu berasal dari bahasa Prancis, terror. Prancis artinya ketakutan yang sangat. Ini muncul istilah ini pada revolusi Prancis. Di sana banyak sekali pendeta-pendeta, bangsawan-bangsawan dipancung dengan guillotine. Jadi timbul ketakutan yang sangat di dalam masyarakat akan dipancung dengan guillotine itu. Akhirnya itu dikembangkan oleh pemimpin revolusi Prancis, Robespierre. Akhirnya Robespierre sendiri dia dipancung melalui guillotine. Istilah terorisme ini sudah mendunia. Belanda memakai istilah teror, Jerman teror atau terorismus, Italia terorisme, Indonesia terorisme. Jadi masalah kedua istilah ini menurut saya, di situ ada pakar hukum pidana, saya lihat juga ada di situ Nasrullah ya. Hukum pidana Indonesia menganut rumusan delik tindak pidana itu lex stricta. Artinya semua rumusan tindak pidana itu harus berupa definisi. Seperti misalnya pembunuhan, barang siapa merampas nyawa seorang lain. Itu definisi pembunuhan. Jadi karena adanya kata seorang di situ, berarti kalau 5 orang dibunuh sekalian, bukan 1 kali pembunuhan, tapi 5 kali. Jadi hukumannya akan ditambah sepertiga, jadi bukan 15 tahun, tapi 20 tahun. Itu artinya harus mengerti betul definisi tiap tindak pidana. Ya. Jadi ada yang tidak bisa dibuat definisi. Ada istilah dalam KUHP misalnya tidak bisa dibuat definisi.
seperti penganiayaan. Tidak mungkin membuat definisi penganiayaan. Jadi barang siapa menganiaya orang begitu saja. Melanggar kesusilaan di muka umum. Tidak mungkin dibuat definisi. Melanggar kesusilaan di muka umum di Aceh lain sekali dengan di Papua. Ya. Penghinaan. Karena ribuan cara menghina orang tidak bisa juga dibuat definisi. Yang terakhir itu yang berikutnya itu adalah terorisme. Terorisme tidak bisa membuat definisi itu. Lalu pembuat undang-undang Indonesia, undang-undang terorisme itu yang tadi sudah disebut itu, berusaha membuat definisi tentang terorisme tadi sudah disebut di sana, pasal 6 itu mengenai terorisme, berusaha membuat definisi yang tidak mungkin dibuat. Jadi keliru ini. Tidak mungkin membuat definisi terorisme. Barang siapa yang dengan sengaja menimbulkan kericuan di dalam masyarakat dan seterusnya itu kan bukan definisi itu, ya. Belanda sadar bahwa tidak mungkin membuat definisi terorisme. Maka itu dia tidak membuat rumusan delik berupa terorisme seperti penganiayaan juga itu. Jadi Belanda hanya menambah ayat 2 di pasal pembunuhan yang sama dengan pasal 338 KUHP kita, sengaja merampas nyawa seorang, ada kata seorang di situ, seorang lain. Nah, dibuat ayat 2 di Belanda, pembunuhan, jadi sesuai dengan definisi tadi, yang berlatar belakang terorisme diancam dengan pidana 30 tahun. Jadi di Belanda hukuman pembunuhan dengan terorisme itu 2 kali lipat dari pembunuhan. Pembunuhan itu 15 tahun. Ini menjadi 30 tahun. Jadi dia tidak membuat definisi sama dengan penganiayaan itu tadi. Jadi terorisme juga tidak bisa dibuat definisi. Dengan demikian hanya bisa beri contoh. Contoh terorisme, penembakan mati 50 orang di masjid di New Zealand. Pelaku tidak kenal korban, siapa yang dibunuh itu namanya, tidak peduli dia. Random, pokoknya random, siapa saja yang ada di situ. Tidak peduli kebangsaannya, jenis kelaminnya, anak-anak, orang tua, ditembak mati saja. Pokoknya orang yang salat Jumat di situ pasti Islam. Jadi ini menimbulkan keributan seluruh dunia, kesedihan seluruh dunia mengenai peristiwa di New Zealand itu, sampai bendera di Istana Buckingham dikibarkan setengah tiang. Perdana Menteri New Zealand yang orang Kristen itu, tanda berkabung dia pakai kerudung. Indonesia, walaupun ada korban warganya di sana, ya kita tidak lihat apa-apa. Anies Baswedan itu mengucapkan belasungkawa secara terbuka di televisi dengan bahasa Inggris yang sangat fasih itu. Jadi ini mengenai terorisme tidak bisa dibuat definisi. Jadi mestinya ya seperti Belanda tadi, hanya menambah-nambah menjadi ayat 2 pembunuhan, menambah ayat 2 pada pencurian yang uangnya ditujukan untuk terorisme, diancam pidana lebih berat. Penipuan yang uangnya dipakai untuk terorisme, ya diancam dengan pidana yang lebih berat. Nah, kalau kita lihat tadi bahwa ini tidak mungkin. Kalau kita membuat bahwa hoax itu ditujukan untuk menciptakan terorisme, atau terorisme dipakai untuk menghukum orang melakukan hoax itu, ya sesuatu tidak mungkin. Kalau kita lakukan seperti itu, kita akan ditertawai dunia ini.
sarjana hukum Indonesia itu seperti apa ya? Jadi itulah yang saya bisa kemukakan di sini, bahwa ini sebenarnya tidak perlu dibicarakan masalah seperti ini. Sekian Pak Karni. Kalau kita kembali ke maksud membuat undang-undang, bagaimana menurut Profesor ketika undang-undang anti terorisme dibikin di Indonesia pada tahun 2016 lalu? Saya tidak hadir waktu itu, padahal permulanya sebenarnya saya hadir. Dia berusaha membuat definisi yang tidak mungkin dilakukan. Jadi menimbulkan rasa takut yang meluas di masyarakat. Jadi orang yang mengatakan, awas, jalan malam-malam di Jeruk Purut, ada hantu di situ. Di Ancol ada kuntilanak. Apa itu terorisme? Ya bukan. Jadi tidak mungkin membuat definisi. Harus tahu sendiri apa itu penganiayaan. Tahu sendirilah. Apa itu penghinaan. Apa itu pelanggaran kesusilaan. Terorisme. Itu semua tidak bisa dibuat definisi. Itu harus disadari kita, para sarjana hukum Indonesia. Jadi menurut Profesor, kita ini juga udah muak lihat banyak hoax di media sosial, di mana-mana. Iya. Pakai apa kita memerangi? Hoax itu tidak bisa dibasmi. Kalau kebohongan saja mau dibasmi, ya semua orang akan dihukum. Semua orang pernah bohong, itu baru dipidana, dan kerusuhan itu disengaja. Dia membuat kebohongan supaya terjadi kerusuhan. Ya kan? Itu maksudnya. Seperti misalnya contoh, ada anak suatu suku melapor ke sukunya bahwa di suku sana saya dikejar-kejar, mau dipukulin. Maka terjadilah perang suku. Suku ini menyerbu suku yang di sana, terjadilah keonaran, kerusuhan kan. Padahal dia bohong. Dia memang dikejar karena dia mau mencuri di sana. Itu satu contoh mengenai kebohongan yang menimbulkan kerusuhan. Kebohongannya sendiri tidak bisa dipidana. Tidak bisa dibasmi itu. Itu sudah naluri manusia berbohong. Ada orang yang tidak pernah bohong. Makanya mungkin hanya Nabi Muhammad yang tidak pernah bohong. Baik Prof, kami terima kasih dapat pencerahan dari Prof. Walaupun dalam keadaan sakit, masih mau kami wawancara lewat telekonferensi. Terima kasih sekali lagi Prof, semoga cepat sembuh. Ya.